Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Warga perbatasan Papua Nugini digegerkan dengan penemuan mayat di dalam hutan. Inspeksi mendadak Rumah Sakit Provinsi Papua, anggota DPRD temukan sejumlah masalah. Harga cabai dan bawang di Mimika turun. Sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan tergeletak di kawasan hutan Kampung Erambu, Distrik Sota, Merauke, berbatasan dengan Papua Nugini. Petugas kepolisian cukup sulit ke lokasi karena perlu waktu sekitar setengah jam untuk menjangkau tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, ditemukan identitas korban. Polisi juga menemukan wajah korban terdapat luka lebam. Pria ini diketahui bernama Bayu Baya dengan usia 30 tahun dan tercatat sebagai warga Kampung Erambu. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian pria ini, namun diduga ia tewas dianiaya seseorang. Ada kasus penemuan mayat, saat ini sudah ditangani oleh petugas kita, yang anggota kita dari Iden Polres sudah turun untuk olah TKP, saat ini masih dalam proses penanganan. Itu korbannya laki-laki berapa tahun mungkin kira-kira Bu Aka? Informasi sementara laki-laki ya, laki-laki OAP. OAP ya. Ditemukan di sekitar mana Bu Aka? Di Erambu. Erambu ya. Itu di perumahan apa di kawasan hutan kah? Tidak di perumahan. Itu di perumahan hutan ya. Kira-kira pelakunya dugaan sementara dari kepolisian kira-kira? Untuk nama sudah ada, Sudah masih nama? kita proses lagi, kita tindak lanjut. Warga setempat juga? Iya. Saat ditemukan, diperkirakan korban sudah tewas sehari sebelumnya. Jasad pria ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Anggota Satlantas Merauke Bribka Faisal harus dirawat di RSUD Merauke. Kondisinya cukup parah sehingga harus dirawat intensif. Korban terlibat tabrakan dengan warga yang juga menggunakan sepeda motor di Jalan Arafuru Buti, Merauke, Papua Selatan, Sabtu lalu. Saat itu sekitar pukul 3 sore, Bribka Faisal sedang menggunakan sepeda motor Patwal Satlantas tengah mengawal mobil di Jalan Arafuru. Namun secara mendadak, sebuah motor yang dikendarai Samuel keluar dari toko penjual kayu dengan membawa papan sepanjang 4 meter. Pengendara tidak memberikan lampu isyarat. Akibatnya papan yang dibawa Samuel menghantam motor korban sehingga terjatuh bersama motor patwal yang dikemudikannya. Antara pengendara roda 2 dengan roda 2, yang mana pengendara roda 2 dinas Bribka Faisal dari arah selatan menuju utara, sesampainya di depan Somel Chandra, tiba-tiba pengendara motor Yamaha tanpa memperhatikan kendaraan yang akan lewat tiba-tiba masuk ke jalan dengan memikul sebuah papan ukuran 4 meter sehingga terjadi tabrakan. Kondisi korban sendiri Pak Kasat Bribka Faisal? Untuk kondisi korban Bribka Faisal sementara ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan luka patah pada bahu dengan cedera leher dan kepala. Sementara untuk korban yang Untuk kedua, lawan tabraknya luka pada kepala juga, namun kondisinya stabil. satu orang saja Pak Kasat? Satu orang. Lawan korban itu ya? Ya. Namanya siapa Pak Kasat? Namanya Samuel Saman. Korban mengalami patah tulang di bagian bahu dan lengan. Begitu juga dengan Samuel, ia menderita luka pada bagian kaki. Untuk sementara motor patwal milik Satlantas Polres Merauke dan sepeda motor milik Samuel diamankan di Mapolres Merauke sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Polresta Jayapura Kota memusnahkan 18 kg ganja dan ribuan botol minuman keras hasil razia yang digelar sejak bulan Januari hingga Agustus 2024. Pemusnahan barang bukti ini berlangsung di Jalan Koti, Jayapura. Barang bukti ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara untuk minuman keras dihancurkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Pagi ini kami melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa minuman keras dan ganja hasil sitaan, temuan maupun kegiatan KRYD yang sudah dilaksanakan periode Januari hingga Agustus ke belakang. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif terkait dengan bahayanya narkotika dan miras ilegal yang beredar di masyarakat. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Febri Pardede berharap masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam memerangi peredaran miras dan narkotika di Kota Jayapura. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Sabtu lalu sidak Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Jayapura. Sidak itu dilakukan karena mendengar kabar banyak permasalahan di rumah sakit ini, mulai dari pasien yang menumpuk di ruang gawat darurat hingga stok obat paracetamol yang kosong. Sidak dipimpin Ketua DPRP Joni Banuarau didampingi 3 anggota DPRD, Jack Komboy, Timeless Jikwa, dan Junedi Rahim. Legislator menemukan sejumlah masalah di rumah sakit, misalnya ruangan IGD yang hingga kini masih dalam tahap perbaikan menyebabkan pasien menumpuk. Selain itu, stok obat paracetamol tak tersedia sehingga pasien terpaksa harus membeli di luar dengan harga yang lebih mahal. Dan parahnya lagi, toilet di ruang IGD rusak sehingga sebagian pasien terpaksa memilih pulang atau rawat jalan di rumah. Kami ke IGD, paracetamol saja tidak ada. Ya, banyak sekali pasien yang mengeluh karena harus beli obat di luar. Yang berikut adalah menumpuk di IGD, ya. Ini numpuk semua, ada pasien di luar tidak bisa dilayani. Bahkan tadi ada beberapa yang sudah pulang. Kenapa itu terjadi? Karena di IGD ini belum bisa dikirim ke ruangan. Karena ruangan tidak siap. Fisiknya ada, tempat tidurnya ada, tetapi WC-nya tidak siap, airnya tidak ada. Ini yang kita maksud. Harusnya diselesaikan supaya pasien yang sudah siap di depan bisa pindah ke ruangan, sehingga yang bawa masuk bisa lagi ditangani dengan cepat oleh IGD. DPRD berjanji akan menyampaikan seluruh masalah ini ke manajemen RSUD untuk segera diperbaiki. Jika tidak, maka DPRD akan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mengaudit keuangan rumah sakit, baik secara internal maupun eksternal. Pihak rumah sakit yang dikonfirmasi menolak memberikan pernyataan kepada awak media. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.